memahami bahwa perencanaan penganggaran yang JETSI ini juga sangat dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang begitu mendengar nama JETSI-nya aja udah bingung apa itu ini. sih, misalnya begini, dia punya target pemerintah Aceh harus berapa persen yang JETSI dan sebagainya, dia akan dapat reward apa, atau kalau dia nggak menetapkan usulan-usulan itu, dia akan dapat punishment. Itu sudah terbuka, apalagi di Aceh ada ada pergub ya, ada juga terakhir pergub partisipatif ya, yang itu teman-teman dari masyarakat sipil juga dorong. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fitra, terima kasih sudah menyaksikan podcast Bedah Nalar, yaitu podcast yang membahas tentang isu-isu kebijakan publik dan anggaran. Bersama saya Cut Naufal Davistri. Nah, Sobat Fitra, tentunya hari ini dari Provinsi Aceh akan membahas tentang mengawal anggaran itu tidak netral. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan mengawal anggaran itu tidak netral? Karena saat ini pemerintah juga sudah menggalakkan isu-isu terkait dengan gender equality, disability, dan social inclusion atau GETSI. Dan tentunya hari ini kita akan membahas seputar itu, terutama bagaimana anggaran yang diprioritaskan terhadap kelompok rentan. Dan tentunya hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan ketiga narasumber lainnya, yaitu yang pertama dari pemerintah Aceh. Hadir bersama kita ada Ibu Mutia Juliana, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di podcast Bedah Nalar hari ini, Bu. Iya. Dan Sobat Fitra, kita hari ini juga hadir dari akademisi dari UIN Araniri Banda Aceh, terutama dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Ada Ibu Muazina. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah hadir hari sama-sama. ini. Sehat ya Bu ya? Kalau nggak sehat nggak hadir ke sini. Alhamdulillah hari ini bisa menyempatkan untuk sharing bersama Sobat Fitra. Dan hari ini juga hadir dari Jaringan Masyarakat Sipil Aceh, yaitu ada Bang Alfian, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Alfian, sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di podcast Bedah Nalar. Nah, Sahabat Fitra, terkait dengan yang saya sampaikan tadi nih, kita tentunya akan melihat seperti apa komitmen pemerintah Aceh, terutama dalam hal kebijakan publik terkait dengan isu gender equality, disability, dan social inclusion. Nah, terutama ini kita meminta pandangan dari Ibu Mutia sendiri nih. Saat ini sejauh mana nih Bu komitmen pemerintah Aceh terkait dengan isu GETSI ini, terutama penganggaran seperti apa Bu? Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin saya langsung aja, tadi kita udah salam pembuka ya. Kita tahu isu gender kan berfokus pada percepatan kesetaraan di seluruh sektor pembangunan ya, terutama pemenuhan layanan dasar, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lainnya. Dan kita tahu juga meskipun partisipasi perempuan dan perbaikan indeks gender Aceh itu terus membaik, tetapi tantangan itu tetap ada. Kita lihat di dalam indeks ketimpangan gender Aceh yang memang semakin lama semakin menurun, tetapi masih tetap di bawah nasional. Pemerintah Aceh sendiri berkomitmen tinggi terkait ini dengan adanya beberapa kebijakan, di mana ada Pergub nomor 6 2014 tentang pedoman PPRG, dan juga yang terakhir ada Peraturan Gubernur Aceh nomor 95 tahun 2019 tentang percepatan pelaksanaan pengarus utamaan gender. Jadi selain itu juga kita secara rutin melakukan GAP GBS setiap tahunnya di dalam perencanaan penganggaran. Dan untuk informasi bahwa data terakhir kami di tahun 2024 dari 46 SKPA, 39 SKPA itu sudah menyusun GAP GBS-nya. Nanti untuk data 2025 sedang kami susun, nanti akan kami informasikan lebih lanjut.
Oke Bu, terima kasih Bu. Tadi Ibu sudah menyampaikan beberapa kebijakan-kebijakan ya Pergub, kemudian juga bagaimana mengintegrasikan GETSI ini ya ke dalam RPJMD, RNJ dan RKA. Namun saat ini seperti apa Bu melihat implementasinya di lapangan? Apakah sudah mencerminkan komitmen dari pemerintah Aceh sendiri atau hanya masih sebatas pemenuhan dalam dokumen saja Bu? Mungkin melihat seperti apa? Kalau kami melihat implementasinya sebenarnya sudah mulai memenuhi ya, tetapi memang ketika di dalam perencanaan itu sendiri belum terlalu masif, implementasinya juga pasti tidak terlalu masif begitu. Di tahun 2024 sendiri perencanaan yang paling banyak untuk perempuan dan anak masih seputar di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, kemudian diikuti oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampung dan juga Dinas Sosial seperti itu. Sebenarnya perspektif ini kan kita harus masukkan ke dalam seluruh SKPA, seluruh OPD, bahwa perspektif perempuan dan anak ini sebenarnya isu yang mainstream di semua tempat. Jadi itu yang masih kami dorong terus-menerus. Artinya pengarus utama gender ini tidak hanya di DP3A Aceh ya Bu ya, tapi lintas sektor ya. Betul. Dari berbagai SKPA yang perlu mengintegrasikan isu-isu GETSI ini ya begitu. Baik, kita sudah mendengarkan ya seperti apa kebijakan-kebijakan yang saat ini sudah digalakkan oleh pemerintah Aceh. Lalu tadi sesuai dengan tema kita mengangkat terkait dengan mengawal anggaran itu tidak netral. Kalau kita bicara soal anggaran gitu ya, bagaimana keberpihakan anggaran ini? Mungkin kita mau definisi dulu nih dari akademisi ya, dari UIN Araniri selaku Prodi Ilmu Administrasi Negara. Mungkin dari pandangan Ibu Muazina sendiri, seperti apa yang dimaksud dengan anggaran itu tidak netral? Sebenarnya apa yang bisa kita sampaikan? Makasih Icut. Ini sebenarnya buat sobat bedah nalar bisa dilihat bahwa ketika dibilang nggak netral berarti ada porsi yang tidak sesuai gitu ya. Anggaran itu tujuan utamanya kan untuk pemerintah menjalankan amanat undang-undangnya, kemudian membuat porsi anggaran itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama pelayanan dasar dan kesejahteraan. Tapi porsi-porsi tidak netral itulah yang selama ini kita lihat. Mungkin seperti Bu Kadis bilang tadi, ada porsinya yang seolah-olah isu gender ini itu hanya dianggap milik dinas DP3A, atau misalnya isu disabilitas hanya milik Dinsos, padahal ketika itu menjadi lintas sektor ya Perkim atau di PUPR ketika jalan perlu trotoar dan sebagainya, ini yang maksudnya bahwa anggaran itu perlu netral sesuai dengan porsi kebutuhan gitu. Tapi hari ini porsi kebutuhan itu inilah proses-proses penyebab ketidaknetralan itu ya kita melihat di beberapa temuan, di beberapa penelitian itu pasti yang pertama itu adalah bias kepentingan politik ya. Jadi rent seeking itu membuat memang pola anggaran itu menjadi tidak netral gitu. Walaupun nanti di proses ya, awalnya musrembang sudah baik dan sebagainya, tapi proses titipan-titipan itu yang menjadi keliru ya. Kemudian bagaimana proses tidak netral itu juga ada political business cycle ya. Jadi perputaran lingkungan politik bisnis itu, dan sehingga anggarannya itu bisa menjadi tidak netral hanya karena kebutuhan politik itu sendiri. Misalnya ketika kita bicara BLT, kenapa nanti BLT-nya banyak muncul di pemilu gitu. Nah, ini juga menjadi proses-proses yang tidak netral. Kemudian kita melihat juga adalah bias di birokrasi sendiri gitu Bu. Jadi kita lihat juga pasti kita menemukan itu, saya pikir teman-teman sobat bedah nalar, jaringan masyarakat sipil dan mungkin di pemerintah sendiri melihat bahwa bias birokrasi ini kita selalu punya anggaran rutinitas yang lebih banyak untuk operasional itu sendiri, sehingga tadi ketika proses-proses untuk kebutuhan itu ya jadinya memang ya hanya copy paste dari ini, kecuali memang ada hal-hal darurat ya, misalnya sekarang bencana hidrometeorologi baru kita sibuk ini dari mana ya anggarannya, tapi kita tidak pede dengan apa yang udah kita siapkan.
kita tidak mendoakan ada bencana, tapi proses itu kan harus disiapkan itu. Ini yang mungkin kita agak kelabaan, nggak siap gitu dengan proses ini. Jadi proses netral itu seperti itu. Kemudian ketidaknetralan itu juga begitu. Jadi ada bias dari beberapa proses kepentingan itu sendiri. Itu mungkin dari kami akademisi melihat proses anggaran itu sendiri. Oke, tadi Ibu juga menyebutkan ya ternyata bias-bias ini juga masuk ke dalam kepentingan politik ya, melihat Iya, pasti. seperti apa kepentingan dalam hal-hal penganggaran begitu ya. Iya. Nah, dari melihat kebijakan ini Bu, titik paling rawan atau yang paling apa kita bilang ya, distorsi ya, apakah Iya, di iya. tahap perencanaan kah atau pembahasan dari legislatif kah atau di implementasinya ya, melihat Iya. dari 3 tahapan ini? Ya, ini kan 3 tahapan kan ya, kalau di proses kebijakan publik siklusnya itu pasti perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi sampai dengan monitoring evaluasi ya. Kalau dilihat secara distorsi, semuanya distorsi. Kalau di perencanaan itu pasti distorsinya adalah teknokratis. Bagaimana teman-teman perencanaan itu kadang-kadang merencanakan, yang penting ada perencanaan tapi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sama seperti tadi ketika bicara isu perempuan itu miliknya Bu Juli gitu. Padahal miliknya pemerintah Aceh, miliknya masyarakat Aceh. Ini yang distorsi teknokratis ini juga penting. Jadi kalau disuruh pilih di antara itu, kayak semuanya penting. Kalau distorsi teknokratis itu nggak baik, maka nanti dampaknya adalah arah pembangunannya nggak jelas seperti apa gitu ya. Jadi kita tahu nanti manipulasi data dan sebagainya itu ada di perencanaan. Belum lagi nanti perencanaan di Musrembang sudah baik, nanti di kecamatan hilang atau tengah jalan hilang semua. Jadi di tahap perencanaan juga distorsinya ya kuat. Kemudian kalau di dalam tahap pengambilan keputusan, nah ini lebih ke distorsi moral karena keputusannya sudah diputuskan. Pasti di sini akan ada tarik menari antara eksekutif dan legislatif. Jadi inilah nanti banyak titipan-titipan, ini nggak pernah muncul di Musrembang kok tiba-tiba udah ada misalnya. Jadi ini distorsi moralnya juga penting untuk dilihat. Makanya kalau ini kita harus tarik ke belakangnya, partai politik punya tugas ini untuk menghadirkan orang-orang yang punya moral untuk dalam proses distorsi ini. Kemudian itu tahap implementasi, itu distorsinya administratif. Kan itu sudah pada konteks pelaksanaan ya. Jadi di administratif ini juga bisa, apalagi dengan kondisi fisik, markup dan sebagainya. Makanya semuanya prosesnya ada dampak. Kalau kita bicara distorsi di perencanaan tadi, maka dampaknya arah pembangunan itu nggak jelas. Kalau distorsinya di tahap tarik ulur antara kepentingan di pengambilan keputusan, maka dampaknya itu adalah ya tadi ada penumpang gelap, titipan-titipan yang tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat, tapi ini hanyalah kebutuhan elit atau kebutuhan titipan siapa. Kemudian kalau kita bicara distorsi di implementatif, itu administrasi, ya pasti ujungnya negara akan rugi karena korupsi tadi, makar dan lain-lain. Jadi kalau saya secara pribadi disuruh pilih mana yang paling parah, ketiga-tiganya parah. Kita Ketiga tahapan itu juga masih jadi tantangan. Ketiga-tiganya masih menjadi tantangan karena semuanya berefek gitu. Jadi dampaknya ya kalau perencanaan yang nggak bagus pasti akan efek ke penganggaran dan sebagainya, dan termasuk nanti tupoksi dinas mana yang akan mungkin kalau dari fitranya bilang hidung mana yang akan kita tunjuk, kita nggak ngerti itu karena dari prosesnya nggak jelas gitu. Jadi itu saya nggak bisa milih yang mana karena ketiga-tiganya penting. Masih harus dibedah lagi ya dari tahap perencanaan, kemudian pembahasan legislasinya juga diimplementasinya perlu diperkuat lagi ya Bu ya. Betul. Baik, Sobat Fitra, tadi kita sudah mendengar ya dari perspektif akademisi terkait dengan bagaimana implementasi, kemudian pandangan terkait dengan bagaimana implementasi anggaran tidak netral itu. Nah, kita juga ingin mendengarkan dari perspektif jaringan masyarakat sipil Aceh yang sampai saat ini masih terus mengawal transparansi kebijakan publik ya. Ada masyarakat transparansi Aceh, ada Bang Alfian. Nah, kita ingin tanya juga nih ke Bang Alfian,
selama mengawal isu anggaran Aceh ya, dari pengalaman di lapangan ya. Seperti apa nih wajah nyata dari ketidaknetralan anggaran ini, Bang? Bisa diceritakan mungkin ya, seperti apa situasi yang konkret yang paling nyata saat ini? Gimana? Ya, terima kasih. Yang pertama mungkin perlu kita garis bawahi ya soal isu GETSI. Kalau di Aceh, kalau di level pemerintah itu clear ya. Walaupun kita tahu bahwa secara skema kebijakan dan penganggaran di level pemerintah pusat itu juga jauh-jauh tahun sebelumnya juga sudah mencanangkan dan itu sudah masuk pada dalam rangka kebijakan di RPJMN. Nah, artinya proses implementasi di daerah memang ini masih ada kendala, ya, ada dalam arti kata secara ruang partisipasinya saya pikir sudah terbuka, apalagi di Aceh ada ada pergub, ya, ada juga terakhir pergub partisipatif, ya, yang itu teman-teman dari masyarakat sipil juga dorong. Nah, kemudian problemnya sekarang kan sebenarnya di proses penganggaran, dari proses penganggaran. Walaupun secara fiskal kita tahu bahwa daerah salah satu yang terdampak, baik itu level provinsi maupun di level kabupaten kota. Nah, selama ini ada dinamika sebenarnya kayak Bu Mutia bilang tadi, bahwa dinas perempuan, dinas sosial, dinas pemerintahan Mukim dan Kampung di Aceh itu memang soal isu-isu GETSI ini sudah sinergis, ya. Nah, bagaimana kita dorong bahwa dinas-dinas lain juga harus bicara soal ini. Nah, salah satu yang kita diskusikan menjelang Lebaran kemarin, yang pertama bahwa kita udah diskusi dengan teman-teman perempuan yang khususnya concern terhadap isu ini. Artinya bicara soal isu ini bagaimana banyak terutama laki-laki, para level pengambil kebijakan itu harus banyak dilibatkan. Yang selama ini mungkin, mohon maaf, ketika misalnya isu perempuan, ya semua perempuan yang hadir mendiskusikan ini. Sementara para pengambil kebijakan ini banyak laki-laki. Nah, artinya bagaimana laki-laki ini kita duduk bareng-bareng. Juga mereka harus bersuarakan ini, kayak Bu Mojina bilang tadi bahwa isu perempuan ini bukan hanya isu perempuan, tapi ini juga isu Aceh yang apalagi misalnya dalam konteks Aceh pasca bencana ekologis, ya. Jadi salah satu yang kita dorong juga ketika misalnya minimnya keterlibatan Kementerian PPA, ya, PPA. Kita juga diskusi dengan Satgas DPR RI sehingga ini sudah disinergiskan, termasuk kalau di level provinsi Dinas Perempuan dan Anak, ya, karena itu harus dilibatkan dalam penanganan bencana ini karena sektor perempuan dan anak juga menjadi salah satu terdampak dan itu yang paling rentan yang perlu diutamakan. Nah, secara ini udah clear juga. Nah, artinya posisi Aceh hari ini kan baru saja kita melaksanakan pembukaan awal terhadap Musrenbang yang itu proses perencanaan di 2027. Nah, salah satu yang kita udah dorong melalui teman-teman Skala di kantor Aceh, kita dorong adalah bagaimana Skala menjadi leading sektornya untuk melakukan konsolidasi masyarakat sipil, sehingga bagaimana merancang, memberikan masukan terhadap GETSI ini juga akan berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sehingga ini lebih sistematis. Jadi masukan-masukan ini tidak hanya pada level bawah sekedar membangun rumusan dan skema penganggaran, tapi juga memasukkan ide-ide dan gagasan yang itu memang istilahnya, kalau istilah dalam perencanaan itu langsung masukin dalam tabel. Jadi isu-isu ini untuk mudah dikawal karena selama ini memang ya anggaran kalau kita lihat ya memang sangat rendah. Sektor perempuan dan anak ini anggaran yang paling rendah. Dan yang kedua soal kesadaran, pemahaman baik itu di level TAPA misalnya, ataupun di level Banggar DPR misalnya, isu-isu ini ya terkesannya terpinggirkan. Padahal secara regulasi, secara ruang memang itu sudah dibuka. Jadi proses pengawalnya itu mulai dari masukan ataupun ide apa yang kita mau masukkan, soal bagaimana keputusan budget, saya pikir itu secara teknis dinas ya yang apanya. Tapi kita memastikan bahwa ide-ide ini, gagasan ini harus masuk.
baik itu di level pembahasan di level TAPA maupun tim anggaran pemerintah Aceh maupun di level Banggar DPR Aceh, sehingga proses proses implementasi penganggaran memang ya sesuai dengan harapan, karena secara visi misi kepala daerah di level gubernur itu isu GETSI ini masuk. Jadi sekarang memang butuh pengawasan, yang saya pikir memang pengawasan ini butuh energi, butuh waktu, dan saya juga sangat apresiasi ketika Skala merespon ini menjadi leading untuk melakukan konsolidasi masyarakat sipil untuk pertemuan menjelang memberikan masukan terhadap memperkuat RPJM 2027 ini. Oke, itu tadi ya perjalanan panjang dalam mengawal terkait dengan isu GETSI ini, terutama bagaimana peran dari organisasi masyarakat sipil untuk mendorong pemerintah juga agar bisa, kalau kita bilang, peka terhadap isu-isu GETSI ini. Nah, Bang Alfian, mungkin dalam advokasi anggaran tadi ya, kan tentunya berhadapan dengan berbagai aktor ya pastinya. Ada tadi aktor eksekutif, legislatif, bahkan juga sesama masyarakat sipil begitu. Ini bagaimana sih, apa tantangannya dan cara untuk bisa bertemu dengan masing-masing aktor ini seperti itu? Ya, pengalaman kita dalam advokasi anggaran ya, mulai dari proses ide pertama, itu kita presentasi di Bapeda langsung. Jadi ada kepala Bapedanya, diskusi, ada bidang perencanaannya, bidang program, semua di Bapeda hadir, kita diskusikan, dan itu juga tidak terlepas dari koordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini misalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nah, kemudian usulan ini kita juga diskusikan dengan Banggar lagi, dengan Banggar. Jadi ya pasti yang namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Yang penting kita usaha. Walaupun ini butuh energi, butuh waktu. Makanya kemarin kita minta ini ada yang koordinir. Dalam arti ini Skala udah sepakat bahwa ini akan menjadi leading sektornya. Jadi terkonsiderasi teman-teman di skalanya nanti untuk sama-sama advokasi terhadap perencanaan dan penganggaran di 2027. Peran penting dari masyarakat sipil juga penting ya untuk mengawal seperti apa kebijakan ini bisa berjalan keberlanjutan ya begitu. Nah, dari pandangan mata sendiri nih, apa mungkin strategi yang paling efektif yang pernah digunakan atau praktik baik ya untuk mengubah postur anggaran ini bisa tindak lanjuti lah seperti itu? Ya, salah satunya saya pikir kan ini sebenarnya menjadi momentum pasca Aceh bencana ekologis, ya soal basis data. Basis data saya pikir penting. Jadi kebutuhan real ini penting. Jadi mohon maaf ketika kita diskusi dengan pihak tim anggaran, baik itu eksekutif maupun legislatif, kita bicara soal basis datanya yang paling kuat. Jadi istilahnya kenapa kita usulkan program ini misalnya, tapi ini kebutuhannya, datanya ini. Saya pikir ini yang paling penting. Selama ini saya lihat ini memang masih perlu diperkuat. Salah satunya itu. Nah, yang kedua soal ide dan gagasan. Saya pikir ini juga penting ya. Soal ide dan gagasan ini artinya praktek-praktek baik yang selama ini dikerjakan. Saya pikir ini kan dengan waktu, dengan kondisi kita sekarang apalagi bicara soal zamannya teknologi, saya pikir ini ide-ide baru juga harus didorong. Saya pikir praktek-praktek baik ini di luar Aceh juga sudah banyak dilakukan. Ya kenapa tidak, misalnya itu mungkin cocok secara geografi, secara kearifan lokal, itu bisa juga diadopsi di Aceh. Nah, karena pola penanganannya kan saya pikir beda, apalagi kondisi sekarang menyangkut soal Aceh pasca bencana, karena wilayah bencana terhadap kelompok rentan ini juga salah satu pihak yang terdampak parah. Nah, artinya momentum ini saya pikir untuk memanfaatkan bagaimana porsi anggaran yang tegas dan terukur terhadap sektor ini. Jadi data menjadi basis yang akan memperjuangkan kita terhadap di saat perencanaan maupun di penganggaran. Iya, menarik ini. Saya juga sepakat ya dengan basis data ya. Karena waktu bencana itu, pasca bencana memang kalang kabut sekali dari berbagai sektor, misalnya kayak isu disabilitas misalnya. Bagaimana kita melihat teman-teman disabilitas yang terdampak ketika penyaluran bantuan begitu. Itu pun juga masih simpang siur, ada data dari BNPB, ada data dari Dinsos, ada yang tidak sinkron begitu ya. Ini juga sangat penting, belum lagi kerentanan berlapis, misalnya disabilitas yang perempuan begitu ya. Itu nanti seperti apa basis datanya perlu diperkuat ya begitu ya Bu ya. Mungkin dari sisi pemerintah Aceh kembali nih Ibu Mutia,
melihat tadi sudah dijelaskan juga dari masyarakat transparansi Aceh dalam advokasi anggaran, kemudian melibatkan skala juga ini udah seperti untuk apa ya namanya keberlanjutan dalam mendorong anggaran yang ada di Aceh. Nah, seperti apa Ibu melihat peran dari organisasi masyarakat sipil dalam proses penganggaran ini, Bu? Kami sangat menyambut baik ya, karena memang sebelum ini juga kami juga pernah mendapatkan rekomendasi ya penganggaran yang inklusif berbasis JETSI ini dari kawan-kawan Mata kalau nggak salah saya ya, dengan dari kawan-kawan jaringan masyarakat sipil lainnya, dan itu juga menjadi dasar bagi kami untuk mengajukan penganggaran perencanaan di Bapeda begitu. Dan kami juga sangat menyambut ketika skala ini akan menjadi koordinator bagi kawan-kawan jaringan masyarakat sipil untuk bisa mensupport pemerintah Aceh agar perencanaan penganggarannya bisa berbasis JETSI, dan kalau perlu itu sampai bisa dikawal ke implementasinya seperti tadi gitu. Karena terus terang kalau kita melihat hari ini perencanaan di pemerintah Aceh maupun penganggaran itu sudah mulai mumpuni lah, sudah mulai memadai. Tetapi nanti begitu diimplementasinya nanti kita akan melihat kembali seperti apa. Karena memang ini memang masih harus terus-menerus kita gaungkan ya perspektif ini, dan juga penguatan kapasitas ini sangat dibutuhkan itu. Walaupun kami setiap tahun melakukan penguatan kapasitas bagi seluruh perencana di seluruh SKPA, dan juga kami bekerja sama dengan BPSDM, setiap tahunnya itu akan ada diklat gitu. Diklat itu ada 30 orang untuk dilatih bagaimana bisa menyusun gap GBS ini. Tetapi karena situasi hari ini di mana ada yang pensiun mungkin, kemudian berpindah, mutasi dan lain sebagainya, ini memang harus terus-menerus kita perkuat. Banyak hal yang bisa kita kolaborasikan, karena seperti kita ketahui bersama, anggaran pemerintah Aceh juga semakin lama juga semakin minimal begitu ya, dan itu mempengaruhi seluruh anggaran, termasuk anggaran yang berbasis JETSI ini. Oke, itu tantangannya ya hari ini dengan postur anggaran secara umum ya sudah secara umum dipotong gitu. Apalagi di isu JETSI ini itu juga harus dikawal lebih kawal lagi ya. Lalu Bu, kan sekarang memang masyarakat sipil kan terus mengawal begitu ya. Bagaimana Ibu melihat, apakah JMS ini Ibu anggap sebagai mitra atau kadang advokasi atau sebagai pengganggu gitu Bu? Gimana perecok gitu ya? Apa ini advokasi gitu ya? Selama beberapa tahun ini kami melihat kawan-kawan JMS ini justru sebagai mitra utama bagi kami. Di tengah kami yang sangat kesulitan SDM sudah pasti, kemudian anggaran, maksudnya kita bisa bergerak bersama dengan kawan-kawan JMS ini. Banyak hal, bukan hanya tadi mungkin pertama kita udah tahu kawan-kawan dari Mata pernah juga memberikan masukan terhadap bagaimana perencanaan di dalam RPJMA kalau nggak salah saya hari itu ya. Itu sudah oke, dah kami juga masukkan, includekan. Jadi kayaknya kami tinggal mengerjakan setengah gitu kan kurang lebih. Dan itu sangat membantu. Malah di tempat-tempat lain, di sisi-sisi lain kerjasama kami dalam penguatan kapasitas, bukan hanya di dalam perencanaan penganggaran ya, tetapi ketika kami melakukan pendampingan, advokasi penanganan kekerasan, kemudian pencegahan kekerasan, itu justru kawan-kawan ini yang terdepan gitu, dan mereka banyak memberikan informasi gitu kepada kami. Karena apa? Kawan-kawan ini kan bergerak di akar rumput. Apalagi kami yang di provinsi ini kan istilahnya kami masih berjenjang lagi kepada kabupaten, kepada kecamatan, desa, dan kalau provinsi itu kan nggak memiliki wilayah ya dan rakyat. Jadi isu-isu yang yang ada di lapangan kami mengetahui dari kawan-kawan JMS ini, jaringan masyarakat sipil. Oke, kuat ya untuk mitranya dari sisi informasi, kemudian peningkatan kapasitas itu lebih dominan gitu lebih ya Bu ya. Dominan dan ya saling tektok lah, saling bekerja sama dan berkolaborasi. Iya kadang sesekali ngerecokin ya Bu ya. Sekali-sekali ngerecokin ya. Oke. Nah Bu, bisa isi cerita ke kita juga nih Bu, langkah konkret ya, mungkin cerita soal bagaimana momen ketika masyarakat sipil ini berhasil mengetuk pintu kebijakan hingga pemerintah mengubah pola anggaran, yang mungkin best practice-nya salah satu yang mungkin bisa Ibu ceritakan dari advokasi yang paling diperkuat oleh
CMS ini? Advokasi yang sudah berjalan ya seperti kemarin ketika diberikan masukan terkait penyusunan perencanaan di RPJMA Oke. itu masuk dan kami juga masukkan indikator-indikator yang terkait dengan baik perempuan maupun ketimpangan gender maupun kekerasan gitu. Jadi ada indikator kinerja utama dari pemerintah Aceh, termasuk IPG mungkin ya, IKG gitu kan, dan terakhir adalah IBangga. Jadi untuk kita mencapai indikator target-target itu, berbagai macam program dan kegiatan coba kita sajikan juga di dalam itu. Ya. Dan nanti kita akan coba tunggu di tahun 2027 gitu karena ini akan baru mulai berjalan seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Nah, tadi Ibu juga sudah menyampaikan ya, dan juga dari Abu Alfian juga sudah bilang kalau ternyata ruang partisipasi sudah mulai terbuka. Nah, kita juga kembali ke dari akademisi ini, secara akademik kalau diibaratkan kan tadi partisipasi publik dalam penganggaran sudah punya kursi di meja diskusi ya Bu ya. Tapi belum tentu suaranya didengar. Jadi dari perspektif akademik apa ini yang menyebabkan kondisi ini Bu? Ya kan kalau secara akademik kita kan pasti secara kurikulumnya, secara teorinya, secara semua kan prosesnya adalah bicara prosedural supaya tidak menyalahi aturan undang-undang dan kita tidak dianggap ilegal ya dalam proses itu. Misalnya ketika hadir di musrembang, usulan dan sebagainya. Lagi-lagi tadi ketika proses mungkin pendampingan ini dari masyarakat sipil itu sudah baik dan sebagainya. Kekurangannya adalah kita secara Indonesia ini dan Aceh itu tidak punya reward dan punishment sebenarnya yang juga diatur oleh regulasi itu menjadi saya tadi juga katakan ke teman-teman Fitra supaya di nasional juga itu nggak punya regulasi. Jadi ketika memang hari ini masyarakat hadir, ya kita akan dihitung berpartisipasi itu dari proses jumlah hadir, tapi tidak dihitung apakah usulan itu benar masuk atau tidak. Sama misalnya ketika saya beberapa kali ikut RDPU di rapat dengar pendapat umum. Pasti kita akan ada masukan, tapi sejauh mana kita bisa pastikan masukan itu akan masuk itu yang nggak pernah ada feedback sampai hari ini saya pikir ya. Jadi itu menjadi tapi menjadi menarik ketika Aceh tadi juga dengan teman-teman masyarakat sipil tuh udah ada Pergub nomor 12 2025 tentang partisipasi masyarakat yang memang jenisnya sedang disempurnakan. Itu mungkin menjadi baik untuk dilihat proses itu kalau kita lihat secara akademik. Lagi-lagi kita akan bicara yang baik-baik, yang bagus-bagus, prosedural, sesuai undang-undang dan sebagainya, tapi praktek di lapangan itu kadang-kadang memang di luar nalar, makanya harus kita bedah gitu. Jadi di luar nalar kita gitu, ketika ada masuk loh ini nggak pernah ada kok tiba-tiba muncul dan sebagainya itu. Kemudian karena tidak ada proses punishment tadi untuk pemerintah daerah untuk dimasukkan tadi yang program-program yang berkaitan secara khusus dan sebagainya, sehingga tadi bahwa ya hadirnya masyarakat sipil ini kadang-kadang memang dianggap cuma beban administratif ya kan, ngasih undangan datang rame-rame gitu ya, untung nggak dianggap ngabisin konsumsi ya, nggak tahu RKPA kemarin ada konsumsi atau enggak gitu. Tapi kan prosesnya kita lihat tadi, maksudnya saya senang aja kalau di semua tempat itu ketika ada banyak perempuannya, tapi juga harus dipastikan apakah itu juga ada usulan yang berkebutuhan. Karena sekarang kan ada konsep baru juga, ada laki-laki yang berperspektif perempuan, jadi sesuai dengan kebutuhan perempuan. Kalau hadirnya juga secara jumlah perempuan rame, tapi yang diusulkan juga perspektif laki-laki juga sama saja gitu ya. Jadi kita tadi mungkin kayak Bang Alfian bilang benar, hadir secara ini fisiknya mungkin banyak perempuan, tapi kita nggak boleh lupa pengambil kebijakan ini laki-laki yang dia juga akan sangat punya perspektif kelaki-lakiannya dia, maka kita harus masuk di
berbagai cara dengan konteks perspektif perempuan tadi. Gitu. Ya, artinya tadi setelah ada pelibatan ya, tidak hanya dilibatkan tapi bagaimana feedback ya, Ya, feedback feedbacknya dari itu yang suara yang mereka sampaikan itu Ya. ada gitu Mbak Ajudnya ya. Ya benar. Nggak cuman oh ya udah kita terima, Iya. Terus kita terima suaranya gitu. apa absennya hadir nggak, jenis kelaminnya perempuan nggak, ini nih bisa Iya, jadi hadir ya kan, namanya Mawardi tapi Mawar gitu Iya. kan, nama aja. Gitu. Tidak hanya secara administrasi ya, Iya, iya, tapi mungkin juga itu. apa yang suara yang mereka diusulkan itu kawal. muncul dan Betul. kita bisa lihat munculnya di mana Mana, gitu kan. oke. Itu konkret kan gitu. Oke, nah mungkin kita bisa juga melihat ya respon dari pemerintah sendiri nih, seperti melihat dari tantangan yang sudah disampaikan oleh dari perspektif akademisi dan juga jaringan masyarakat sipil. Seperti apa ini Ibu merespon dari tanggapan ini? Memang tantangan ini seharusnya bisa juga kita jadikan peluang ya, Iya. di mana kita juga bisa memberikan mengadvokasi kawan-kawan di seluruh SKPA begitu untuk perencanaan penganggaran yang lebih responsif kepada JETSI ini gitu. Dan memang ini tidak mudah karena itu juga memberikan perspektif, kemudian memperkuat kualitas perencana agar berperspektif dan bagaimana menyusun gap GBS yang baik itu. Karena kadang-kadang itu sudah dilakukan akan tetapi tidak tercatat seperti itu. Itu juga menjadi kendala kita. Balik lagi basis data Iya, tadi ya. iya. Jadi bahwa mereka sudah melakukan tetapi juga tidak tercatat. Contohnya seperti misalnya dinas koperasi, dinas perindustrian ataupun di dinas pertanian perkebunan, di mana kan ada banyak kelompok-kelompok perempuan gitu. Jadi secara tidak langsung itu mereka juga menyasar gitu ke sana. Tetapi ketika tidak tertulis, tidak terlihat, itu seakan-akan mereka tidak berperspektif JETSI gitu. Padahal ketika mereka memberikan bantuan bibit misalnya atau memberikan bantuan modal usaha, saya yakin itu pasti banyak kelompok perempuannya di situ gitu. Tapi karena tidak terlihat, tidak kita datanya itu bahwa itu kelompok saja gitu, tidak ada apakah ini kelompoknya perempuan, apakah ini kelompoknya laki-laki, atau mungkin juga ada kelompok lansia yang kita nggak tahu. betul. Yang penting itu kelompok diberikan bantuan, diberikan pendampingan. Jadi pendataan secara terpilah itu juga sangat penting. Data terpilah ya, integrasi data dari lintas sektor itu Betul, tadi ya. betul. Oke, baik. Mungkin juga dari Bang Alfian sendiri nih melihat yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi ya soal data terpilah. Saat ini ada nggak dari jaringan masyarakat sipil juga telah melakukan pendataan atau integrasi yang perlu dikawal juga bersama? Ya, dalam konteks bencana ekologis ini, kita sebenarnya kan leading koordinasi kita sekarang sama Satgas BPDRI, kebetulan Satgas BPDRI ada kantor di Aceh. Dan salah satunya adalah soal basis data. Jadi kita kemarin diskusi terakhir bahwa untuk memastikan berapa sumber anggaran APBN untuk sektor GETSI ini. Nah, kemudian yang itu bisa disinkronkan dengan anggaran dari pemerintah Aceh, karena kan ditampung semua oleh pemerintah Aceh ini secara fiskal nggak mungkin. Nggak. Nah, itu yang lagi kita nunggu dipastikan oleh Satgas. Nah, yang kedua, Aceh memang butuh pola-pola ataupun skema advokasi ya. Advokasi dalam arti kata ini kan dengan kondisi masa ini pasti berubah-berubah. Nah, salah satunya mungkin kita juga berterima kasih banyak kepada teman-teman Sainas Mitra memberi atensi dan juga semoga juga kedepannya bisa berbagi praktek-praktek baik yang itu memang di daerah lain siapa tahu bisa diadopsi di Aceh. Karena model-model ataupun gagasan-gagasan advokasi ini saya pikir akan berubah dari masa ke masa dan ini juga penting menjadi pengetahuan baru bagi teman-teman masyarakat sipil di Aceh. Makanya kegiatan diskusi tentang pelatihan GETSI ini ya sebuah pengetahuan baru yang itu mungkin memperkuat teman-teman masyarakat sipil yang telah dilakukan oleh Sainas Mitra. Nah, yang paling penting saya melihat bahwa soal political will ini, di level secara regulasi sudah clear ya, pemerintah Aceh sudah clear. Tapi soal bahwa ini sektor ini memiliki kesadaran bahwa penting, baik itu di
tim anggaran pemerintah Aceh. Kalau secara bicara anggaran ya begitu juga dengan badan anggaran DPRA-nya. Nah, saya pikir ini yang perlu didiskusikan terus-menerus dengan teman-teman pendekatannya. Kayak misalnya di DPR itu ada Komisi 5. Komisi 5 ini salah satu bertanggung jawab soal isu perempuan dan anak misalnya. Nah, di sana juga ada perempuan. Nah, karena ini kan perlu dibangun kapasitas, perlu didiskusikan pengetahuan. Karena teman-teman DPR ini kan baru 1 tahun lebih ya. Sehingga bisa sinkron dengan kerja-kerja advokasi masyarakat sipil. Makanya saya bilang tadi bahwa ya ini butuh energi, butuh waktu, dan juga teman-teman butuh kapasitas sehingga bisa berdiskusi gagasan, bisa berdiskusi ide-ide, sehingga itu bisa implementatif di level di pemerintah Aceh. Bang, kalau ada nggak sih satu success story ya yang paling berkesan gitu selama kerja-kerja advokasi anggaran ini yang bisa dijadikan model tadi yang udah Abang sampaikan? Ya, kalau di Aceh sebenarnya pengalaman Mata di 2012-2013 ya, itu levelnya memang di level kabupaten. Ya. Jadi advokasi anggaran terhadap kelompok rentan. Jadi yang kita advokasi itu sesuai kebutuhan. Jadi ketika misalnya kita presentasi setelah menyusun kebutuhan, kita presentasi ke dinas, kita presentasi ke DPR, dan kita kawal, itu pelibatan memang langsung masyarakatnya. Jadi kita cuman posisinya adalah mendampingi, jadi yang presentasi semua bahan masukan itu adalah masyarakat sendiri. Ya kayak saya bilang tadi bahwa kalau kita berusaha pasti tidak akan mengkhianati hasil ya. Walaupun kita tahu bahwa secara dukungan anggaran sekarang memang sangat ya artinya ya tidak bisa normal dengan sebelum-sebelumnya. Akan tetapi hasilnya pasti ada. Jadi soal komitmen itu saya pikir yang paling penting. Nah, kalau di level pemerintah Aceh kan untuk pelibatan masyarakat realnya kan agak susah nih proses mobilisasi kan. Tapi dari teman-teman masyarakat sipil saya lihat sampai ini masih memiliki komitmen, termasuk dari teman-teman akademisi juga masih punya komitmen. Tinggal yang kayak saya bilang tadi bahwa yang sekarang teman-teman bagaimana fokus pada penguatan Musrembang yang untuk yang lagi di ininya di tahun 2027. Oke, nah tadi bicara soal komitmen akademisi ini, ya kembali lagi ke Ibu Mazina. Seperti apa ini Ibu, boleh diceritakan juga soal praktik baik yang paling berkesan ya, mungkin bisa jadi layak dijadikan model gitu. Kalau kita kan melihat paling jadi role model tuh misalnya Musrena Banda Aceh ya. Musrena Banda Aceh itu dia memang langsung sesuai apa kebutuhan perempuannya, dan ini menjadi best practice sebenarnya. Kenapa? Karena ini tadi untuk mengimbangi Musrembang itu tadi. Kita tahu Musrembang itu juga punya dinamikanya, jadi elit Gampong, kemudian tokoh laki-laki semua. Kadang-kadang kita juga punya ini ya, waktu kita pelatihan dengan gesi-gesi dan sebagainya, ketika ada yang gesi perempuan juga kadang-kadang dibuat rapat tuh malam, yang mulainya udah jam 9 malam, yang perempuan nggak bisa hadir gitu. Jadi prosesnya itu ini, kemudian belum lagi undangan yang bias gitu. Ini yang apa, yang tidak merecoki gesi dan pemerintah Gampong, ini yang kita undang misalnya gitu ya. Jadi Musrena ini menjadi best practice menurut kami. Karena itu langsung ya, mungkin ke depan tidak hanya Musrena ya, kita bisa mendukung adanya misalnya musyawarah yang khusus disabilitas gitu. Kenapa ini penting? Karena selama ini pendataannya disabilitas iya, tapi kebutuhan sesuai itu belum sempurna. Itu ya saya pikir nggak hanya di ini ya, nggak hanya di Aceh ya, juga itu di Indonesia sama dengan misalnya kebutuhan guru SLB agak susah dan sebagainya. Mestinya itu juga penting sekali ketika ada musyawarah khusus disabilitas. Dan ini mungkin Bang kita bisa juga ya untuk JMS untuk menghadirkan satu itu di Aceh, sehingga kita tahu berapa banyak sih sebenarnya ada beasiswa atau apa yang khusus disabilitas itu kita nggak bisa secara penuh untuk melihat. Jadi Musrena itu baik, tapi mungkin ada kelompok-kelompok lain yang mesti dilihat gitu untuk yang tadi.
saya sebenarnya agak risih kalau disebut kelompok rentan gitu. Kenapa Ya. itu, Bu? Saya rentan perempuan, lansia, disabilitas kayak nggak berdaya kali gitu. Padahal semuanya adalah warga negara Indonesia gitu ya. Jadi sebenarnya ini kita juga harus menghilangkan nama kelompok rentan gitu. Jadi seolah kita nggak berdaya gitu ya. Tapi padahal yang mau kita inginkan itu kan ada perhatian yang lebih ya dengan proses tadi ketidaksempurnaan tadi itu. Cuma kalau sekarang rentan itu kayak nggak enak gitu. Konotasinya ya, mungkin Iya, perlu gitu. perlu Iya. diperbaiki lagi Iya, apa ya gitu. sebutannya gitu. Iya, itu. Jadi Oke. best practice-nya mungkin Musrena ini ya udah lebih bagus lah. Bagus ya. Khusus ya. Ada disabilitas lagi ya khusus nantinya. Ya, semoga aja. Oke, melihat lagi dari perspektif dari pemerintah Aceh juga ini Bu, dari best practice juga sama apa yang paling berkesan yang selama advokasi dilakukan oleh JMS dan digalakkan oleh pemerintah sendiri, apa kira-kira? Ketika kita bisa berdiskusi bersama gitu ya dengan kawan-kawan JMS, kami juga banyak menerima masukan gitu, banyak menerima masukan, menerima informasi, dan itu kita coba tuangkan di dalam program kegiatan begitu. Karena memang kalau provinsi sebenarnya levelnya kan pembinaan dan kebijakan begitu. Jadi memang betul-betul kita harus sering duduk bersama, sering mendengarkan informasi dan juga dari kawan-kawan kabupaten kota. Dan bagaimana kebijakan yang bisa kita hasilkan itu bisa diadaptasi dan diadopsi oleh kawan-kawan kabupaten kota itu sendiri gitu. Sebenarnya DP3A sendiri mempunyai Kanun 4 tahun 2025, itu Kanun Pelindungan Hak Perempuan. Itu juga kanun yang partisipasi dari kawan-kawan JMS itu sangat luar biasa. Justru mereka yang banyak memberikan informasi, ide dan masukan, dan kami di DP3 itu yang mengawal gitu untuk supaya kanun itu jadi gitu. Dan itu memang sangat luar biasa. Begitu kami sajikan di Komisi 5 saat itu saya masih ingat, kebetulan sudah agak terlambat, di mana Komisi 5 juga sudah memiliki 2 kanun untuk dibahas, termasuk kanun disabilitas saat itu gitu. Dan langsung mereka sajikan minta agar Banggar bisa mengambil alih, Banlek gitu ya. Begitu Banlek mengambil alih, begitu dilihat ini udah siap semua, baik kita bahas terus tahun ini kita siapkan gitu. Dan alhamdulillah di tahun 2025 itu udah selesai. Jadi pola-pola sinergi, kolaborasi ini yang ingin terus kami lanjutkan gitu. Termasuk betul juga tadi disampaikan oleh Bu Muezina bahwa feedback itu yang sebenarnya perlu ya. Jadi itu mungkin nanti kita akan coba tingkatkan apakah yang sudah kita usulkan itu betul-betul sudah tertampung seperti itu, dan itu harus kita informasikan kembali kepada kawan-kawan. Oke Bu, saya melihat best practice yang sudah disampaikan tadi, sebenarnya ada nggak sih Bu satu hambatan struktural terbesar gitu yang perlu kita galakkan kembali gitu? Kalau di pemerintah Aceh terkait perencanaan penganggaran yang GETSI ini kayaknya secara struktural nggak terlalu terlihat lagi gitu. Tadi kita sudah tahu secara kebijakan kita sudah terbuka, secara perencanaan gitu juga sudah terbuka gitu. Tinggal nanti bagaimana kita lihat implementasinya di dalam penganggaran, kemudian bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana monefnya, termasuk nanti feedbacknya itu. Termasuk feedbacknya juga perlu nanti dikawal ya Bu ya? Betul, dikawal ya. Oke, Bang Alfian, melihat tadi yang sudah diadvokasi oleh JMS, ada nggak sih Bang satu hambatan struktural yang terbesar gitu yang masih belum terpecahkan dalam mengawal anggaran yang inklusif ini? Ya, kalau saat ini saya lihat di level yang agak kendalanya kan pasti di level kabupaten kota. Ya. Level kabupaten kota itu Ya, betul. secara pemahaman para pengambil kebijakannya oke, tapi soal komitmennya. Nah di satu sisi juga masyarakat sipilnya kan juga tidak sama dengan posisi dengan masyarakat sipil yang di level provinsi sekarang ini. Nah salah satu yang juga kita diskusi kemarin dengan teman-teman lembaga perempuan itu adalah bagaimana komunitas-komunitas yang selama ini dibangun ini suaranya harus keluar. Ya jadi mereka harus biasakan menyuarakan itu secara publik, terpublikasi, apalagi sekarang kan secara teknologi mudah untuk apakah di status media sosial itu harus disuarakan, sehingga
ini tidak hanya bicara soal ketika ketemu dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan di level kabupaten mendiskusikan ini, tapi kebutuhan-kebutuhan, kondisi-kondisi ini harus terus dibicarakan, dan itu sebenarnya yang kemarin saya dengan Flower, dengan Solidaritas Perempuan, supaya bagaimana ini termanage, ada yang kontrol untuk di daerah-daerah, sehingga suara ini memang bunyi. Yang selama ini saya lihat kurang. Nah, ini akan mempengaruhi terhadap para pengambil kebijakan di level kabupaten kota, sehingga isu ini adalah penting. Nah, kita pun untuk mendorong ini pun lebih mudah karena ada suara di level akar rumput. Karena secara komunitas perempuan ini kan di Aceh sebenarnya sudah sangat lumayan bagus yang dibangun oleh teman-teman perempuan juga di level kabupaten. Nah, tapi selama ini kan tidak ada suara, tidak suara, dan juga walaupun ada masukan ya sekedar masukan saja, tapi bagaimana proses pengawalannya dalam konteks pelanggaran ini juga secara pengetahuan masih lemah. Masih lama ya, soal pengetahuan ya. Kembali lagi nih kalau soal pengetahuan ke akademisi ya. Balik lagi ke kita. Nah, ini kalau dari pandangan akademisi sendiri ya, administrasi negara ini apa nih hambatan struktural yang belum terpecahkan begitu, Bu? Kalau ditanya hambatan struktural itu tadi balik ke paradigma. Selama ini kan proses penganggaran itu selalunya administratif, isiannya ada, laporannya sesuai, auditnya sesuai, nggak ketemu KPK dan lain, selesai urusan. Ya gitu. Tapi seberapa gesikah itu program gitu, seberapa penyintas bencana kah itu program? Nah, ini seperti apa kajian dari pemerintah itu sendiri gitu ya. Itu jadi paradigma administratif dan substantif ini yang tadi menjadi hambatan struktural ya. Kemudian yang kedua bicara literasi anggaran. Literasi anggaran itu kalau dari perspektif masyarakat selama ini pasti kalau di Musrembang tuh ya, di beberapa yang kita ikuti itu kita lihat kajian-kajian, selalunya itu kan pasti usulan anggaran jangka pendek gitu. Plafon apalah gitu ya, paving block ya gitulah semua kan, dia jangka pendek kan, nggak mikir ini seberapa banyak beasiswa yang bisa untuk kelompok rentan di desa ini ya, misalnya begitu ya, seberapa banyak rumah yang dibangun untuk itu literasi anggaran untuk masyarakat desa itu menjadi penting juga gitu, karena kan kita mulai dari pemerintah kampung lah seperti itu. Kemudian literasi anggaran di dinas sendiri. Tadi ego sektoral itu merasa tidak memiliki, nggak ada urusannya nih, Getsi itu urusan Dinsos, di sana BLT-nya, di sana PKH-nya, nggak ada urusan perempuan di sini, ada DP3A, ada dinas sendiri gitu. Padahal ketika ini menjadi lintas sektor, DP3A pun nggak capek-capek memohon anggaran sana sini gitu kan, sebenarnya begitu. Tapi hari ini kan mungkin Bu Mutia dan teman-teman bingung nih nyarinya, ini kita harus ketemu ini, harus ini, perjuangkan anggaran ini, anggaran itu, karena tadi tidak secara ego sektoral itu muncul. Tapi kalau misalnya di semua lintas lah ini ya, misalnya UMKM, Dinas Koperasi misalnya, ini berapa banyak UMKM yang diprioritaskan yang berkaitan dengan Getsi, selesai urusan DP3A gitu, dalam urusan perekonomian perempuan. Kemudian di Dinas Pertanian, bagaimana pendampingan pertanian atau kelompok tani, kelompok rentan tadi, udah selesai juga urusan Bu Mutia gitu ya. Tapi hari ini kan enggak gitu ya. Jadi tadi ya struktural itu karena tidak memiliki bahwa ini isu yang penting bersama, lagi-lagi mau mengerjakannya karena ada push dari pusat. Jadi nanti ini di pemerintah pusat diminta, kalau nggak ada ini berkaitan dengan kanun yang lain, itu aja sebenarnya mainnya. Tapi tidak, misalnya nggak ada urusan dengan pemerintah pusat, kami lihat ini kerentanan kelompok perempuan apalagi pasca bencana ini, kami mau ini. Nah itu kan, itu yang mungkin membuat Bu Mutia dan jajarannya agak kerja keras juga untuk harus lari sana sini ya Bu gitu. Jadi itu ya. Jadi harus dilihat dari segi masyarakatnya. Tadi saya sepakat dari awal, dulu saya dengar dari siapa gitu ya, kalau Jepang mungkin nggak pernah takut tsunami berkali-kali karena rusak bangun gitu ya. Tapi kalau bicara orang nggak mudah ya Bu, ini ya. Jadi
susah sekali kan untuk menghasilkan ini. Jadi mungkin literasi yang harus kita perkuat juga ya. Mungkin secara akademisi kami punya masa dalam kutip adalah anak-anak kami ya, mahasiswa kami. Tapi mungkin kita teman-teman jaringan masyarakat sipil ini ya nanti juga penguatan di desa memang, karena di situ awalnya adalah proses perencanaan gitu ya. Jangan sampai nanti mohon maaf ibu-ibu di Musrembang mintanya cuma piring PKK gitu. Ya kan, kenduri ya, piring PKK, bate giling, gitulah Bu kan. Jadi mungkin itu yang diperkuat juga di desa ya. Kami akademisi siap lah untuk kajian naskah akademiknya gitu. Ya, itu mungkin Icut. Pengetahuan ya soal literasi anggaran. Nah, bicara soal literasi anggaran ini tentunya ada nggak sih di perguruan tinggi sendiri gap yang mencolok antara apa yang diajarkan di kampus soal perencanaan dan penganggaran dengan realitas yang terjadi di lapangan gitu, atau banyak gimana gitu ya? Kalau ditanya gap tuh banyak. Kita akademisi yang ngomong opini lah, ngomong policy brief lah, capek kita diajarin sama Seknas Mitra untuk inilah, tapi nanti nggak dipakai gitu ya. Tadi ya, kalau bicara di kampus itu pasti kan kita akan bicara yang baik-baik ya. Pasti ini prosedurnya begini, di perencanaan ada tahapan apa, di implementasi ada apa. Tapi karena ini ilmu kita administrasi negara, kita tidak boleh lari apa yang ada di regulasi. Amanah yang ada di regulasi seperti apa tahapan perencanaan, maka itu yang harus dijalankan oleh pemerintah. Kan itu ya tugas pemerintah itu. Fungsi regulasi itu kan itu menjadi komitmen atau tanggung jawab pemerintah untuk menunjukkan ke masyarakat kami bekerja sesuai apa yang sudah ada di undang-undang itu sendiri. Karena pemerintah kalau nggak kerja sesuai itu malah dia bisa ditangkap atau apa ya, bisa penyalahan guna wewenang dan sebagainya. Kalau secara kampus kita kajian ya, kebetulan di prodi saya itu kita punya ada laboratorium kebijakan dan manajemen sektor publik. Jadi setiap nanti ada policy brief, ada kajian tuh pasti kita lihat. Hari ini misalnya kita lihat sedang dibuat bagaimana pembedaan JKA dan BPJS Mandiri itu gitu ya. Jadi saat ini sedang isu yang terkait itu pasti yang akan dilihat ya secara kebijakan. Jadi secara kampus itu pasti sudah baik, dan ditambah lagi pasti kita ada kurikulum, karena kurikulum itu kan untuk melihat apa sih sebenarnya yang ada di global atau di lokal yang bisa kita kaitkan dengan profil lulusan kita ya. Jadi anak-anak kita akan paham dengan kondisi apa nanti untuk menjadi analis kebijakan dan sebagainya. Tapi di praktek lapangan ini yang kita selalu kasih tahu ke mahasiswa. Yang kalian dapat di sini ini baik-baik prosedural, tapi jangan kaget ketika nanti di lapangan itu, jangan nanti kalian protes, Bu, kok nggak ada seperti yang kita belajar, nggak ada itu di lapangan. Teori kamu gitu. Jadi bagaimana nanti proses lobby untuk pendekatan itu, sampai kita pernah advokasi kanun kawasan tanpa rokok Bu di Tamiang waktu itu, dan alhamdulillah sudah jadi. Itu ada praktek yang sebenarnya di luar dari proses kampus gitu. Kita pendekatannya nggak hanya teman-teman eksekutif dan legislatif, tapi misalnya ada istri anggota DPR dan sebagainya, kelompok-kelompok yang begitu. Itu kan nggak kita pelajari sebenarnya di kampus secara profesional, tapi di lapangannya seperti itu. Jadi itu. Oke. Bisa soal ternyata nggak baik-baik aja ya. Juga perlu ada aja. Makanya paling penting itu adalah political will-nya. Pemerintah. Jadi kalau ya banyaklah kita di Indonesia ini kan, gubernur konten lah, gubernur ini gitulah ya. Jadi jadi mesti dilihat secara keseluruhan ya. Iya. Oke. Baik Kak Bu Azira. Kita lanjut ke Ibu Mutia lagi nih. Dari sisi setelah mendengar dari perspektif akademisi juga dari jaringan masyarakat sipil, nah kira-kira ada nggak sih satu perubahan yang paling mendesak begitu ya di level regulasi atau dari kelembagaan atau dari birokrasi sendiri gitu, ada nggak Bu?
Kalau yang mendesak secara struktural saya rasa nggak ada, karena tadi kita udah sama-sama tahu ya, pemerintah Aceh khususnya kita dalam kebijakan itu sudah tersedia, kemudian bagaimana musrembang juga, kemudian bagaimana polisi brief yang berbasiskan GIPSI juga sudah diterima begitu kan. Cuman memang yang sangat-sangat dibutuhkan adalah bagaimana perspektif ini bisa diterima oleh seluruh pihak. Bukan hanya di di pemerintah, tapi baik di masyarakat maupun di seluruh jaringan yang ada seperti itu. Karena ketika masyarakat juga tidak mempunyai perspektif JETSI, itu juga akan mempengaruhi bagaimana perencanaan, kemudian usulan-usulan di dalam musrembang begitu, ataupun usulan-usulan masa reses oleh kawan-kawan kita di DPRA, itu juga akan sangat mempengaruhi. Jadi saya rasa pembelajaran ini kepada seluruh semua, saya rasa masyarakat juga pemerintah juga gitu. Kalau akademisi kayaknya memang udah jadi tugasnya gitu kan untuk memberikan pemahaman yang terus menerus gitu kan. Jadi itu sangat penting untuk bisa kita pahami bersama, karena kita tahu juga di Aceh ini budaya patriarki ini juga masih agak lekat begitu. Jadi ini juga bisa mempengaruhi bagaimana sistem pemerintahan di Aceh juga berjalan. Saya kasihkan sedikit clue bahwa keterwakilan perempuan di DPRA itu semakin lama semakin menurun itu. Dari sebelumnya pernah 14 orang, kemudian 11 orang, terakhir 9, dan hari ini kalau nggak salah saya 7 apa 8 gitu kok, saya lupa gitu ya, 6 apa 7 gitu. Dan ini juga ada 2 pertanyaan mendasar gitu. Padahal kalau kita lihat dari pemilih, perempuan itu hampir berimbang dengan laki-laki. Tapi kenapa dia tidak memilih perempuan? Bukan berarti mereka apakah tidak percaya terhadap keterwakilan perempuan, atau memang mereka melihat si perempuan yang diminta mewakili itu dianggap kurang cukup cakap gitu untuk bisa mewakili suara mereka kan begitu. Jadi ini PR-nya juga banyak ini, seperti siklus dia ya, nggak selesai, dan memang ini butuh kerjasama rame-rame, nggak bisa kita sendiri seperti itu. 30% itu jangan ngantar orang laki-laki, 30% itu anggota dewan. Itu kayak di Jakarta lagi harus kita ini kan, gitu kan Bu. Sekarang kan 30% itu menjadi caleg. Bukan menjadi alek. Saya dari dulu tuh udah bilang waktu yang Menteri Pemberdayaan Perempuannya dari Papua itu Bu Yohana itu dulu ada pelatihan peningkatan kapasitas calon perempuan kepala daerah gitu. Saya diajak kawan, saya bilang itu. Jadi kendalanya hari ini yaitu tadi, karena tadi kita kelompok rentan secara kebijakan kita juga direntankan. Jadi memang 30% itu kan jadi caleg gitu, ngantar laki-laki atau ngantar partai ini menjadi peserta pemilu. Jadi tadi saya bilang peran penting PKK ya, jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi memang sebenarnya sebaiknya kita mulai dari tingkat desa, bagaimana memberdayakan perempuan. Karena kalau kami lihat kasus gitu kan, itu rata-rata kelompok korban ini merupakan dengan ekonomi yang rendah dan pendidikannya juga rendah. Jadi kami percaya sekali ketika perempuan itu berdaya begitu, dia pasti akan mampu bukan hanya melindungi dirinya, tetapi anak juga itu. Karena tipikal perempuan itu kan begitu kan. Kalau dalam bencana, begitu ada bencana itu kalau perempuan kan dia tarik anaknya, paling dia terdepan. tarik orang tuanya begitu. Kadang-kadang mereka menjadi satu kesatuan yang akhirnya tersebutnya jadi kelompok rentan yang kita juga sebenarnya kurang nyaman ya dengarnya, karena memang seperti itu nomenklaturnya ada kelompok rentan. Iya, jadi ketika kita bilang kelompok rentan itu ada kerentanan berlapis gitu ya. Sudah perempuan misalnya dari sisi ekonominya rentan, belum lagi dari ekonomi dari sisi disabilitasnya misalnya ya. Jadi kerentanan berlapis itu mengakibatkan banyak dampak-dampak berlapis yang dialami oleh
perempuan itu sendiri ya. Nah, bicara soal kelompok rentan juga ini, kembali ke jaringan masyarakat sipil. Jika melihat praktik anggaran di Aceh selama ini, menurut Bang Alfian sendiri, kelompok rentan mana yang menurut JMS paling sering terlewatkan? Mungkin apa faktor utama yang menyebabkan kondisi itu terus berulang kira-kira gitu? Kalau yang kita lihat hari ini adalah di level daerah ya. Iya. Karena soal basis data tadi, yang kedua suara-suara mereka kan hampir tidak terdengar, walaupun ada teman-teman misalnya ya disabilitas, mereka punya komunitas juga. Jadi komunitas level provinsi itu memang menjadi bagian dari dalam tanda kutip binaan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Tapi kalau di level kabupaten kota itu hampir tidak tersentuh. Ya tentunya ketika membahas soal kebijakan No One Left Behind ini ya, ini juga seperti apa melihat demokrasi lokal kita yang lebih inklusif begitu ya. Nah kita juga mau dengar nih Sobat Fitra dari pertama dari perspektif akademisi juga terkait demokrasi lokal yang ideal itu seperti apa sih gitu. Dan kalau melihat kondisi sekarang ini, apakah kita sudah mendekat atau masih jauh itu dari harapan sebagai daerah yang demokrasi gitu. Kalau dekat nggak dekat-dekat kali karena ya jauh juga nggak jauh-jauh kali, tengah-tengah. Ya minimal kita sudah ada pergub partisipasi masyarakat, itu satu udah keren. Kemudian pemerintah Aceh sudah punya kanun tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas ya, jadi itu ya udah keren lah untuk demokrasi lokal, bahwa suara-suara kelompok-kelompok prioritas, saya mau bilangnya kelompok prioritas saja, ya. malah saya nyebutnya rentan. Sudah dicetuskan langsung. Jadi kelompok prioritas ini sudah ya, berarti kan ini kehadiran pemerintah itu tadi terwujud dengan regulasi. Jadi kita menghargai itu. Jadi itu saya anggap prosesnya ideal ya. Jadi pemerintah Aceh ya sudah lebih majulah tadi, tidak dekat tapi nggak jauh-jauh kali, pokoknya tengah-tengah lah, sudah mulai hadir. Tapi untuk menuju lebih idealnya tadi, ruang partisipasi tadi ini lagi-lagi harus dikunci dengan substansinya, tidak dengan administrasi. Selama ini selalu administrasi, tapi tidak substansinya kurang. Tapi hadirnya kanun pemenuhan hak disabilitas, pergub partisipasi masyarakat itu udah keren lah pemerintah Aceh ya. Tinggal proses implementasinya yang harus dikawal betul-betul. Karena saya juga termasuk di tim yang pergub partisipasi masyarakat itu, termasuk lagi susun juknis sama teman-teman skala juga. Karena kita harus lihat juga nanti ketika kehadiran masyarakat sipil tadi kayak Bang Alfian bilang, mungkin kalau di Banda Aceh iya dia punya SDM yang baik, punya struktur, tapi kan kita juga nggak punya struktur yang sampai ke kabupaten kota. Itu yang harus dilihat. Makanya tadi nanti selain memang yang hadir orangnya, tapi kita juga punya tools yang lain, misalnya ya berkaitan dengan e-government lah, ada masukan lewat online atau seperti apa gitu, itu yang mungkin harus dirancang oleh pemerintah Aceh. Itu untuk idealnya tengah-tengah lah. Tengah-tengah ya. Tengah-tengah gitu. Untuk meningkatkan lagi partisipasi substantif tadi ya, tidak hanya administratif ya. Terutama kita terus mengawal implementasinya gitu ya. Nah, kami juga mau dengar nih dari pemerintah Aceh sendiri ya, seperti apa demokrasi lokal yang ideal itu? Apakah tadi ya sudah jauh atau sudah mendekat? Gimana? Kalau menurut kami itu juga kok dinyatakan sudah 100% belum juga gitu. Juga, ya. Kita masih berproses ke sana. Tetapi yang pastinya kita sudah memulai dengan baik dengan adanya kebijakan-kebijakan yang sangat pro terhadap kelompok rentan atau kelompok prioritas tadi disampaikan seperti itu, karena beberapa kebijakan yang memang sudah mengakomodir untuk itu. Kalau bagi kami demokrasi yang baik itu adalah bagaimana perempuan juga terlibat secara aktif di dalamnya, dan juga bukan berarti laki-laki hanya memikirkan laki-laki, tetapi laki-laki dan perempuan memiliki pemikiran yang sama, bagaimana menempatkan semua pada tempatnya gitu. Tidak ada yang
terlalu untuk laki-laki, tidak ada juga terlalu untuk perempuan. Itu juga Sesuai udah porsi. sesuai porsinya, itu udah ketidakadilan gender juga gitu kan. Kok kita terlalu prioritaskan perempuan semua kan begitu. Jadi itu semua sesuai porsinya dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan seperti itu. Mungkin itu menurut kami. Ya. Oke. Jangan sampai nanti ada jalan raya khusus perempuan. Waduh, Nggak begitu juga. iya kayak gitu. Nggak begitu juga ya. Udah beda lagi ya maknanya. Beda lagi maknanya. Oke, kita juga mau dengar dari jaringan masyarakat sipil dari Abu Afia sendiri. Ini udah Abu tadi ya, ada Bang lagi nggak apa-apa ya. Terus sekali-kali gimana nih pandangannya? Bicara ideal memang belum ideal ya. Belum ideal. Tapi ruang itu terbuka hari ini. Jadi kalau misalnya kita bicara ruang partisipasi misalnya di level desa, dalam hal ini di Aceh ada TUHAPE, kalau dalam aturan dibilang Badan Permusyawaratan Desa misalnya, itu sudah ada perempuan. Ya. BPD. Nah, udah itu di aparatur desa itu udah ada perempuan. Nah, artinya di level kabupaten kota ada dinas pemberdayaan pemerintahan dan kampung. Nah, artinya ini harus dipastikan bahwa ketika usulan-usulan dalam perencanaan itu memang terakomodir. Jadi memang benar-benar inklusif. Nah, satu sisi sebenarnya ada pendamping desa lagi kan. Itu sebenarnya ruang demokrasinya lebih sangat mudah untuk dikontrol melalui pendamping desa ini. Jadi pemerintah level kabupaten perlu memastikan ini. Jadi kalau kita lihat ya kalau di daerah-daerah level tingkat kabupaten yang memang desa-desa di level kabupaten bukan daerah pelosok, saya pikir ini ruang ini sudah sangat terbuka. Tapi kalau daerah-daerah pelosok, soal kesadaran, soal pengetahuan, ya dianggap kayak tadi apalagi dibuat acara misalnya malam hari sehingga perempuan nggak bisa datang. Ini sebenarnya yang perlu pencerahan, perlu edukasi. Ya seharusnya pemerintah harus membuat model. Jadi ada model yang minimal apakah satu kabupaten 2 desa yang daerah-daerah pedalaman yang itu untuk melihat sejauh mana proses demokrasi itu berjalan. Nah, model-model itu saya pikir yang yang perlu ya dilaksanakan. Saya pikir itu secara biaya juga nggak besar, tapi ini menjadi kampanye terhadap ruang demokrasi, baik itu dalam konteks GETSI maupun dari sisi penganggaran secara maksimal di desa mereka masing-masing. Artinya kita juga terus memastikan ya usulan dalam perencanaan itu bisa terdengarkan dan juga tersampaikan ya bagi pemerintah sendiri dan juga dari masyarakat sendiri. Dan ya Sobat Fitra, kita sudah berada di penghujung acara ini masih mendengarkan podcast Bedah Nalar. Ya, sebelum itu kita ingin mendengarkan sedikit closing statement dari narasumber kita. Mungkin dari Ibu Mu'azzinah terlebih dahulu ya. Apa yang ingin disampaikan terkait mendorong agar terkait dengan anggaran lebih inklusif dan ya seperti yang ingin kita kawal bersama. Saya mau sampaikan gini, kita bisa pakai dengan konteks pentahelix bahwa semua unsur ini harus berperspektif GETSI. Pasti pertama adalah pemerintah tadi ya, pemerintah berkaitan dengan GETSI ini nggak hanya dinas tertentu tapi ini menjadi milik semuanya. Kemudian secara akademisi ya mungkin akan lebih banyak lagi pembahasan tentang GETSI juga yang tidak hanya mungkin di bidang ilmu kami kan gitu ya, ini mungkin di ilmu administrasi negara karena memang kami sesuai ada kebijakan publik, tapi mungkin di lini yang lain juga bisa melihat bagaimana konteks GETSI ini dengan konteks syarat Islam misalnya ya, itu juga penting. Kemudian dengan dunia usaha, kita tahu di kanun disabilitas itu ada 2% untuk pelibatan tenaga kerja. Saya pikir kalau di Aceh sudah sangat maju juga ya, beberapa kafe-kafe kita lihat itu sudah banyak yang tunarungu dipekerjakan dan sebagainya. Jadi tadi kita menghindari memang saudara-saudara kita itu nggak hanya ditempatkan di tempat yang tadi ya peminta-minta itu tadi itu. Kemudian dari masyarakat sendiri, masyarakat juga harus
berperspektif Getsi ini jangan sampai merasa mohon maaf bahasa Aceh misalnya begini, pubut urinang genoa itu juga masih dilihat, makanya penting semua ini. Dan yang terakhir itu adalah media massa. Kita juga harus lihat sejauh mana media massa mungkin menyediakan rubik atau apalah yang memang ada keterusan untuk pemberitaan hal-hal yang berkaitan dengan Getsi ini sendiri. Jadi mungkin kalau secara akademisi kami bisa melihat secara pentahelix. Baik ya, terutama juga perubahan narasi untuk perspektif Getsi itu bisa masyarakat teredukasi ya. Betul. Terkait ternyata peka gitu terhadap isu-isu ini ya. Baik, selanjutnya juga akan minta closing statement dari Bang Alfian sendiri, mungkin Bang apa yang ingin disampaikan? Ya, dalam perencanaan dan penganggaran, terutama dalam isu kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial, ini menjadi penting kesadaran kolektif, terutama di level pemerintah dan juga kolektif terhadap sinergisitas dan juga kolektif secara sinergisitas dengan masyarakat. Karena ini menjadi modal dalam proses pembangunan yang berkelanjutan dan juga menjadi modal untuk menuju kesejahteraan berbasis anggaran. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bang. Nah, terakhir dari Ibu Mutia sendiri nih, apa yang ingin disampaikan dalam mendorong agar kebijakan anggaran ini bisa inklusif begitu? Ya sudah pasti optimalisasi penyelenggaraan pengarus utamaan JETSI ini ya. Kita harus juga memperkuat bagaimana kebijakan, kemudian bagaimana SDM dan internalisasinya juga. Seperti kita tahu tadi adanya kekurangan dari data terpilah yang hari ini belum kuat begitu. Ada tapi belum memadai gitu kan. Dan gak lupa juga bagaimana komitmen politik dari pimpinan begitu, maupun political will dari kita semua sebetulnya, bukan hanya pimpinan. Dan juga bagaimana masyarakat kita juga bisa memahami bahwa perencanaan penganggaran yang JETSI ini juga sangat dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang begitu mendengar nama JETSI-nya aja udah bingung apa ini. Padahal sudah dilakukan sehari-hari ya, tapi kita tidak tahu begitu. Gitu. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jadi perlu diperkuat lagi ya sosialisasi dan edukasi terkait JETSI ini ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita hari ini, Bu Muazina dari UIN Araniri, Ibu Mutia dari DP3A Aceh, terima kasih, dan Mbak Alfian dari Mata Masyarakat Transparansi Aceh yang sudah memberikan insight ya terkait dengan bagaimana mengawal ya bahwa mengawal anggaran itu tidak netral begitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa anggaran itu bukan soal angka, anggaran adalah soal siapa yang dianggap ada, siapa yang diperhitungkan, dan siapa yang dilindungi oleh negara. Baik, saya Cudnovalda Fistri, pamit undur diri. Terima kasih Sobat Fitra yang sudah menonton podcast Bedah Nalar hingga saat ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.